Kita akan mendengarkan visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon yang akan disampaikan calon wakil presiden 2024. Jika pada debat pertama sebelumnya penyampaian visi misi dimulai dari paslon nomor urut 1, maka debat kali ini kami persilahkan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka, untuk menyampaikan visi misi dan program kerja. Kami persilahkan, Pak. Mohon tenang, kami butuh kerjasamanya. Nanti ada waktunya tepuk tangan. Waktu Bapak 4 menit, dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya, kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang, konflik geopolitik, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka Gini rasio, dan juga angka inflasi yang terkendali. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi. Bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Pemerataan pembangunan itu wajib. Sekarang investasi yang ada di luar Jawa sudah ada 53%. Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas, sekaligus membuka lapangan kerja. IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia dengan terus mengembangkan biodiesel, bioaftur dari sawit, bioetanol dari tebu, sekaligus kemandirian gula. Untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Kita harus punya future talents yang dilengkapi dengan future skills. Untuk itu, hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Bapak dan Ibu yang saya hormati, narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu, selamat untuk kaum perempuan hebat di Indonesia. Terima kasih. Baik. Waktu habis. Terima kasih.
Baik, cukup. Boleh tenang, Kita lanjutkan. cukup ya. Terima kasih Bapak Gibran Raka Buming Raka. Kami persilakan Pak Gibran untuk kembali ke tempat. Kembali dulu Pak. Harap tenang, kita lanjutkan. Selanjutnya kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk naik ke atas panggung dan menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Pak Mahfud, waktu Bapak 4 menit. Kami akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mari kita bersujud semuanya, saudara-saudara di seluruh Indonesia, kepada Ibu kita dalam rangka mengucapkan selamat Hari Ibu 22 Desember 2023 ini. Dan sesudah ini kita lanjutkan pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi. Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun. Karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%. Dulu hanya itu dicapai pada tahun 89 sampai 91 di era Orde Baru. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Jadi dengan demikian karena banyak korupsi, dan itu memang betul terjadi. Coba lihat, berdasar hasil SIGI, Transparansi Internasional, korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran. Korupsi juga terjadi di 3 metra alam kita ini. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Akibatnya apa? Rakyat miskin. Saya ketemu dengan seorang bernama Teddy dan Joni di Padang. Seorang atau 2 orang pegawai angkutan perusahaan truk menyatakan tidak pernah bisa mendapat subsidi minyak yang disediakan oleh negara karena tidak pernah sampai di korupsi. Saya juga ketemu dengan seorang Sri Wulan, anak kecil di Parongpong, Bandung Barat. Dia mengajak saya main layang-layang. Katanya, "Bapak, saya ingin terbang seperti layang-layang meraih cita, tapi saya tidak dapat." Kemudian saya ingat pulau saya, Madura. Di Madura itu kaya dengan gas alam, tetapi sampai sekarang tidak pernah dioptimalkan untuk dimanfaatkan. Maka kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi. Lalu ada yang tanya kepada saya, "Bapak, kalau Bapak jadi wakil presiden orang takut ditangkap." Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha, "Apa betul Anda takut kepada saya kalau saya wapres?" "Tidak, Bapak. Justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Karena apa? Kami kalau mau investasi di Indonesia ini diperas. Mau berusaha ini diperas. Kalau kami bayar padahal diperas, lalu ketahuan kami ditangkap katanya kami menyuap." Itulah Indonesia ini pada saat ini. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus lawan korupsi. Memembang istilah anak muda, "Hai koruptor, kutabrak kau. Hai wir, mundur kau wir. Nah korupsi, setabrak." Saudara sekalian, ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar. Di Al-Quran disebut kaila yakuna dulatan bainal yang. Jangan biarkan kekayaan itu hanya beredar di antara orang Maaf, kaya. waktu Bapak Selesai. habis. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Silakan kembali Pak. Baik, Oke, mohon tenang. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada
calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk naik ke atas panggung, menyampaikan visi misi dan program kerja. Mohon tenang. Waktu Anda 4 menit, Pak, dimulai dari Anda menyampaikan gagasan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Harusnya saya bicara pada debat yang pertama. Tapi hari ini saya sungguh bersyukur akhirnya bisa bertemu. Tapi jangan salah paham, bukan karena saya ambisi jadi presiden, tapi karena saya punya pelajaran yang penting selama saya berjuang di politik. Apa itu? Saya menyaksikan dan menjadi bagian dari adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak, terutama pimpinan tertinggi, untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet